Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar matematika, belajar lebih mudah dengan materi, bangun ruang kubus dan balok bersama Tati Mulyati. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, share, dan komen ya bila bermanfaat. Dan di subscribe. Bangun ruang kubus dan balok. Bangun ruang ada beberapa macam seperti kubus, balok, 5 segitiga, 5 segi 4, prisma segitiga, prisma segi 4, tabung, kerucut, dan bola. Tapi pada episode ini yang akan dibahas tentang kubus dan balok. 1. Kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki bentuk 3 dimensi yang telah dibatasi oleh 6 bidang sisinya berbentuk kongruen atau berbentuk bujur sangkar. Rusuknya sama panjang seperti gambar di samping. Coba perhatikan di sini. Ini adalah gambar kubus di mana setiap sisi bidangnya mempunyai panjang sisi yang sama ya. Jadi setiap rusuknya baik panjang, lebar maupun tingginya mempunyai panjang yang sama. Nah, kemudian nomor 2, balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan. 3 pasang sisi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tiap sisi dalam sebuah balok berbentuk persegi panjang. Nah, pada kesempatan ini mari kita bandingkan antara ciri-ciri gambar jaring-jaring dan rumus kubus dan balok, baik volume, luas permukaan balok, dan kubus. Nah, di sini coba perhatikan, ini adalah gambar balok ya, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Karena antara panjang, lebar, sama tingginya, panjangnya berbeda ya. Jadi kalau umpamanya balok itu setiap sisinya panjangnya berbeda, kalau kubus setiap sisinya panjangnya sama. Nah, sekarang mari kita lihat apa unsur-unsur antara bangun balok dan kubus. Nah, coba perhatikan dulu. Umumnya antara unsur-unsur balok dan kubus hampir sama ya. Istilahnya sisinya, yaitu sisinya ada bagian luar yang membatasi ruang kubus tersebut ya. Begitu juga balok sama, cuma beda ukuran ya. Kalau balok tidak sama setiap sisinya panjangnya, kalau kubus sama panjangnya. Nah, rusuk di sini adalah garis-garis yang membentuk persegi bangun sisi bidang tersebut ya. Yang sementara sudut adalah yang di pojokan di antara sisi bidang. Terus diagonal ruang, umpamanya contoh ini ya, sisi yang dari di dalam ya, sisi antara umpamanya ini ABCD, ini FGH, berarti CD dengan C ya. Nah, terus diagonal sisi bidang ya, diagonal diagonal sisi diagonal bidang. Nah, bidang diagonal itu adalah yang membelah 2 bidang ya dengan sama besar. Nah, sekarang contoh unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus yaitu titik sudutnya pojoknya ada 8 ya. Misalnya titik ini A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Itu adalah merupakan titik sudut. Nah, sementara rusuknya pada kubus adalah semua sama panjang. Baik panjang, lebar maupun tingginya sama panjang ya. Contoh garis AB dengan garis DC, dengan garis EF, dengan garis HG, dengan garis AD atau BF, dengan FG, dengan EH, dengan AE atau BF, dengan CG, dengan DH itu sama panjang ya. Nah, sementara sisinya ada 6, yaitu yang bawah sama yang atas, ya, sisi kiri dengan sisi kanan, sisi depan dengan sisi belakang yang sama-sama berbentuk persegi ya. Nah, kemudian diagonal sisinya.
diagonal sisinya ya ini uh, ada 12 buah semua sama panjang antara lain garis BG. Nah, garis BG ini ya atas BE, AF, terus CF. Jadi sisinya ya garis diagonal sisinya. Jadi maksudnya diagonal itu sisi garis yang memotong salah satu bidang yang dibagi dua sama besar. Nah, terus diagonal ruang itu ada 4 ya. Semuanya sama panjang antara lain garis BH ya. BH ini garis ruangnya. Terus EC, terus GA, terus FD ya, ada 4 buah ya. Nah, terus kemudian sekarang yang balok. Nah, balok juga sama sisinya ya. Unsur-unsur balok pada setiap balok satu titik pojok ada 8 buah yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Nah, terus rusuknya ada 12 buah terdiri dari 3 kelompok garis sama panjang dan sejajar, yaitu kelompok panjang yaitu garis AB, terus sama DC, garis HG sama EF. Nah, kelompok lebar yaitu garis BC, garis AD, garis EH, dan garis FG. Kelompok tinggi yaitu garis AE, BF, CG, dan DH. Nah, sementara sisinya terdiri dari 6 buah persegi panjang, yaitu pasangan sisi ABCD dengan EFGH ya. Terus ABFE dengan CDHG atau DCGH ya sama aja dengan sisi ADHE dengan BCGF ya. Itu sisinya itu ada yang di atas dengan di bawah, ada yang di kiri dengan di kanan, ada yang di belakang dengan di depan, yaitu ada 6 ya. Nah, berikutnya bandingkan dengan antara kubus dengan balok ya. Coba perhatikan. Bagian kubus dengan balok rusuknya karena ini sama-sama berbentuk persegi ya, segi 4 ya. Sama-sama berbentuk segi 4. Hanya yang membedakan antara beda panjang sisinya aja ya. Nah, sementara rusuknya antara kubus dengan balok sama-sama ada 12 ya. Keterangannya itu ABC, AB, BC, CD, AD, AE, BF, JG. Nah, ini ya sisinya. Rusuknya AB ini ya yang garis-garis yang membentuk sisi bidang. Nah, sisi atau bidangnya ada 6 yaitu yang atas dengan yang bawah, yang kiri dengan yang kanan, yang depan dengan yang belakang. Terus titik sudutnya ada 8 sama-sama ya antara kubus dengan balok itu ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Terus diagonal sisinya ada 12 ya, yaitu contohnya AF. Nah, di sini ya lihat dari sisinya ya, umpamanya sisi ABFE. Itu diagonal sisinya itu AF dengan EB atau BE ya. Umpamanya sisi BCGF yaitu BG dengan FC atau CF ya. Bisa dimengerti kan? Nah, diagonal ruangnya ada 4 yaitu garis AG. AG ini istilahnya ini dari ke sini, terus dari A ke G, dari B ke H, dari E ke C, dari F ke D. Nah, terus diagonal bidang diagonalnya ada 6. Ya, itu ABGH, ABGH ya, dari ABGH, terus DC atau CDEF, terus AE GC, terus BF DH,
terus BC HE, terus AD GF. Ya, itu adalah bidang diagonal. Selanjutnya, mari kita bedakan bangun ruang dan kubus dan balok ini. Coba perhatikan jaring-jaring kubus dan balok di samping. Apakah ada perbedaan? Ternyata jaring-jaring kubus dengan balok itu ada perbedaan ya. Perhatikan di sini adalah kubus. Nah, perhatikan kubus kan setiap sisinya panjang, lebar, dan tingginya itu panjang rusuknya sama panjang ya. Nah, kalau dibuka sebuah kotak yang berbentuk kubus, kalau dibuka akan seperti gambar jaring-jaringnya begini ya. Semua sisinya sama panjang ya. Nah, tapi kalau sebuah balok, kalau umpamanya dibuka, ini kan antara sisi panjang, lebar, dan panjangnya berbeda. Makanya kalau dibuka ini jaring-jaringnya akan berbentuk seperti ini ya. Tergantung dari bentuk balok tersebut ya, bagaimana baloknya kita kalau dibuka akan seperti ini dan berbagai macam jaring yang bisa kita buat. Seperti jaring-jaring balok ini ya, kalau umpamanya balok ini dibuka, ini sini kan panjang sama lebar sama tingginya berbeda. Kalau dibuka ini akan berbentuk seperti ini ya. Kalau umpamanya panjangnya akan seperti begini ya jaring-jaringnya, otomatis yang akan menutup sisi kiri dan kanannya akan berbeda ya. Sementara yang menutup sisi atasnya itu akan seperti sama dengan yang 3 ini ya. Nah, gambar proses mendapatkan jaring-jaring dibalok dengan pengirisan rusuknya ya. Berikutnya contoh berbagai jaring-jaring balok dan kubus. Yang sisi kiri ini adalah contoh berbagai jenis jaring-jaring balok. Ya, bisa seperti ini. Banyak berbagai macam yang bisa kita buat untuk jaring-jaring balok ya. Tergantung dari imajinasi kita bagaimana si balok itu bisa terbentuk dengan jaring-jaring yang berbeda. Kemudian yang bagian kanan ini adalah jaring-jaring kubus dengan berbagai macam jaring-jaring kubus di sini ya. Tergantung dari imajinasi kita, si bentuk jaring-jaring ini akan dibentuk menjadi sebuah kubus. Nah, jadi banyak ya macamnya. Ini sampai ada 11 macam. Ya, kalau di sini ada 6 contohnya ya. Jadi bisa dipelajari dengan imajinasi kita. Kalau umpamanya jaring-jaring ini kita digabung-gabungkan akan menjadi membentuk apa? Apakah balok atau kubus? Berikutnya rumus bangun ruang kubus. Nah, kita tahu rumus volume kubus karena setiap sisinya panjang rusuknya sama, maka rumus volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Atau bisa juga volume kubus sama dengan Pi sama dengan S dikali S dikali S atau sama dengan S pangkat 3. Nah, terus luas permukaannya ya karena setiap sisinya sama besar, berarti luas permukaannya karena sisinya berbentuk persegi, karena ada 6 ya, ada sisi kiri, kanan, depan, belakang, dan atas dan bawah, ada 6 ya. Karena semua panjang sisinya sama, berarti tinggal 6 dikali sisi, atau luas permukaan sama dengan 6 dikali S dikali S. Nah, berikutnya rumus bangun ruang balok. Nah, rumus volume di sini kita tahu balok itu sisinya berbentuk persegi panjang. Antara panjang dengan lebar dengan tinggi itu mempunyai panjang yang berbeda. Jadi berbentuk seperti persegi panjang. Makanya untuk menghitung volume balok, rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya berbentuk apa? Yaitu berbentuk persegi panjang. Kita tahu rumus persegi panjang luasnya yaitu panjang dikali lebar. Nah, berarti luas alas dikali tinggi untuk volume balok itu karena alasnya berbentuk persegi panjang, berarti luas alas
luas persegi panjang dikali tinggi, atau ditulis juga dengan volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk luas permukaannya kita tahu di sini antara bawah dengan atas sama kan, panjang dengan lebar sama ya, ada 2 kan, bawah dengan atas, berarti ada 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah ada panjang dengan tinggi ya, persegi panjangnya yang panjang dengan tinggi ada 2, yaitu depan dengan belakang, berarti ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar, sisi lebar dengan sisi tinggi ya. Berarti ada 2 juga, lebar dikali tinggi, atau untuk gampang memahaminya, ini rumusnya dikeluarin ya. Jadi 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Seperti sini ya. Ini yang bawah adalah panjang dikali lebar, atas dengan bawah. Nah, yang panjang dikali tinggi ini ya, depan sama belakang ada 2 kan, berarti 2 kali panjang kali tinggi. Sementara yang sisi kiri dan kanan adalah lebar dan tinggi, ada 2, berarti 2 kali lebar kali tinggi. Bisa dipahami untuk menentukan rumusnya kan? Nah, itulah sekilas tentang kubus dan balok. Untuk contoh soalnya bisa di video berikutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan komennya ya bila bermanfaat. Dan di subscribe.